Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pamulang jurusan Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan. Tujuan diklat kepemimpinan mampu mendefinisikan kepemimpinan dan menjelaskan persamaan kepemimpinan dari manajemen. Memahami model atau gaya kepemimpinan, mendefinisikan kepemimpinan dalam suatu kelompok, memahami kepemimpinan yang karismatik dan menjadi panutan. Fungsi dari kepemimpinan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepentingan yang orientasinya sama secara mendasar. Yang pertama, kepentingan tujuan organisasi. Yang kedua, kepentingan tujuan orang di dalam organisasinya tersebut. Kepemimpinan dan manajemen. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah subjek yang paling penting untuk manajer karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin dalam efektivitas kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas, seperti menegakkan disiplin, melaksanakan tugas dengan benar, mengarahkan kelompok, dan memberikan motivasi. Sedangkan definisi dari manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seorang pemimpin biasanya seorang manajer, dan seorang manajer belum tentu seorang pemimpin. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin itu, pertama, pokok pekerjaan mempengaruhi orang, perencanaan berdasarkan visi, daya pengaruh pada personal power, bawahan mengelola sendiri, pengarahan dan mengendalikan menggunakan inspirasi, berurusan dengan inovasi atau perubahan, berusaha melakukan peningkatan dan pengembangan, berorientasi pada manusianya. Membangun komitmen, mengurusi perubahan, menetapkan arah tujuan, melakukan persamaan pandang dari orang lain. Sedangkan manajer, yang pertama, pokok pekerjaan mengelola sumber daya, perencanaan berdasarkan usaha, daya pengaruh mengendalikan position power, bawahannya itu dikendalikan, pengarahan dan pengendalian menggunakan standar, berurusan dengan ketelaksanaan atau ketertiban, menjaga atau meningkatkan daya yang ada dengan baik, berorientasi pada sistem atau peraturan, menegakkan aturan, mengurusi kompleksitas, menyusun anggaran, dan mengembangkan kapasitas untuk merealisasikan rencana. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, motivasi diri. Yang kedua, kemampuan berbicara di depan umum. Yang ketiga, pemahaman teknik atau alat kendali mutu. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. Yang keenam, motivasi bawahan. Yang ketujuh, mengenali karakteristik bawahan. Yang kedelapan, keinginan mengetahui perkembangan. Yang kesembilan, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Yang ke-10, sikap mental. Dan yang terakhir, citra diri. Kepemimpinan yang efektif adalah mampu memutuskan dan memecahkan masalah, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas, mampu memotivasi dan berkomunikasi, mampu melakukan presentasi atau pidato, mampu mengajar atau transfer pengetahuan kepada bawahan. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Pengetahuan luas, sehat jasmani dan rohani, energik, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusias yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan, dan banyak yang lainnya. Ciri-ciri pemimpin adalah
pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan. Model atau gaya pemimpin. Yang pertama, otoriter. Otoriter adalah gaya pemimpin yang otoritik. Artinya, sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan kepada bawahan. Yang kedua, laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang ketiga, demokratis adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Yang terakhir, situasional adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasi, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin memberi kebebasan kepada bawahan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter: tanpa musyawarah, tidak mau menerima saran dari bawahan, mementingkan diri sendiri dan kelompok, selalu memerintah, memberikan tugas mendadak, cenderung menyukai bawahan, memaksakan kehendak, setiap keputusan tidak dapat dibantah, kekuasaan mutlak ada pada pimpinan. Hubungan dengan bawahan kurang harmonis, tanpa kenal ampun atas kesalahan bawahan. Kurang percaya pada anak buah, kurang memberi dorongan semangat kerja bawahan, kurang mawas diri, selalu tertutup, suka mengancam, kurang menghiraukan usulan bawahan. Sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri kepemimpinan situasional. Yang pertama adalah supel atau luwes, berwawasan luas, mudah menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menggerakkan bawahan, bersikap keras pada saat tertentu, berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah, mempunyai tujuan yang jelas, bersikap terbuka, mau membantu memecahkan permasalahan bawahan, mengutamakan suatu kekeluargaan, mengutamakan produktivitas kerja, bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapinya. Bawahan diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat, mengutamakan kontrol, mengetahui kelebihan dan kekurangan bawahan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama adalah pemimpin bersikap pasif, semua target diberikan kepada bawahan, tidak tegas, kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan, percaya kepada bawahan, pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali, mudah dibohongi bawahan, kurang mawas diri, perencanaan dan tujuan kurang jelas, bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa, kurang memberikan dorongan pada bawahan, rasa tanggung jawab kurang berwibawa, menjunjung tinggi hak asasi. Sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Pendapat hanya terfokus pada hasil musyawarah, tenggang rasa, memberikan kesempatan mengembangkan karir bawahan, selalu menerima kritik dari bawahan, menciptakan suasana kekeluargaan, mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan, komunikatif dengan bawahan, partisipatif dengan bawahan, tanggap terhadap situasi, senang kepada bawahan yang kreatif dan inovatif, mau menerima usulan atau pendapat bawahan, lapang dada dan terbuka, mendorong bawahan untuk mencapai hasil baik, tidak sombong, menghargai pendapat bawahan, mau membimbing bawahan, tidak mudah putus asa, percaya pada bawahan, tidak ada jarak dengan bawahan, adil dan bijaksana, suka bermusyawarah, mau mendelegasikan tugas kepada bawahan, selalu mendahulukan hal-hal yang lebih penting.
Sekian dari penjelasan materi tentang kepemimpinan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menutup presentasi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahpahaman tentang penjelasan dari kami. Selebihnya mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.